Utak-atik nama bakal calon presiden wakil presiden yang akan berlaga di Pilpres 2024 senantiasa menarik untuk disimak jelang dibukanya masa pendaftaran pasangan calon pada 19 Oktober hingga 25 November mendatang. Sejumlah nama yang kerap muncul di berbagai sigi seakan terus menguatkan posisi dan memoles diri. Termasuk dua nama tokoh yang kerap menjadi perbincangan publik, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Adalah kunjungan kerja Presiden Jokowi saat melakukan panen raya di Kebumen, Jawa Tengah pada 9 Maret kemarin yang memunculkan isu perjodohan politik antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sejumlah pihak menilai agenda di Kebumen bukanlah sesuatu yang biasa, namun sudah dipersiapkan secara matang. Mungkinkah agenda Kebumen menjadikan PDI Perjuangan sebagai parpol yang menaungi Ganjar memberi restu kedua tokoh ini bersatu? Jika demikian, siapakah di antara kedua tokoh ini yang akan menjadi calon presidennya? Ya, kemesraan yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi dan juga Ganjar Pranowo serta Prabowo Subianto pada saat panen raya lalu ini memang memunculkan berbagai kemungkinan begitu ya. Ini adanya duet yang kemudian ini bisa dihasilkan oleh Prabowo maupun juga Ganjar atau malah sebaliknya. Nah, untuk mengetahui hal ini kita akan mengajak Anda pemirsa untuk berdialog langsung dengan sejumlah narasumber yang sudah tergabung bersama kami. Ya, sudah ada dua narasumber yang hadir secara langsung dan juga virtual. Ini sudah hadir Mas Arya Fernandes, pengamat politik CSIS. Selamat siang Mas, sehat? Selamat siang Tiara, Vena. Sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah. Iya, juga bergabung bersama kami dalam dialog hari ini melalui sambungan virtual Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Selamat siang Mas Hasto. Selamat siang Tiara, Vena, Mas Arya. Baik. Apa kabar? Baik Pak. Terima kasih atas waktunya Mas Hasto. Mungkin saya akan ke Mas Hasto terlebih dahulu. PDIP memang belum menentukan langkah dan juga mengusung siapa capresnya. Tetapi apakah kemudian kejadian di Kebumen pada waktu lalu ini menunjukkan sinyal bahwa Presiden Jokowi ini mengarahkan Ganjar aja lah yang kemudian ini nanti akan diusung. Apa bisa diartikan seperti itu Mas Hasto? Saya koreksi dulu bahwa PDI Perjuangan sudah menyiapkan banyak langkah secara simultan, karena dalam pandangan kepemimpinan PDI Perjuangan, sosok presiden, wakil presiden, para menteri itu harus disupport oleh suatu kekuatan kolektif yang namanya partai politik yang menyatu dengan rakyat, sehingga anggota dewan pun yang kami persiapkan sangat penting, saksi-saksi pemilu sangat penting. Dan saat ini hari Senin kemarin kami baru saja melakukan pembahasan mendetail terkait dengan draft visi misi calon presiden dan agenda strategis dari calon presiden ketika nanti Ibu Megawati Soekarno Putri mengambil keputusan. Apa yang terjadi di Kebumen kami tegaskan itu adalah politik substantif, bukan politik jodoh menjodohkan, karena secara konstitusi kewenangan berada di para pimpinan partai politik. Pesan dari Bapak Presiden Jokowi sangat jelas, maka saya sependapat acara itu memang diskenario, acara itu memang didesain untuk apa? Untuk membangun kesadaran tentang pentingnya politik pangan agar kita tidak impor ke depan, dan ini yang akan diteruskan oleh calon presiden, ini yang akan dilanjutkan oleh PDI Perjuangan, dan ini pesan utama dari Presiden Jokowi. Terlebih sebentar lagi kita akan menghadapi musim kemarau ekstrem. Ya, Pak Hasto, tapi kalau PDIP dan Ibu Megawati sebetulnya setuju nggak sih Pak dengan perjodohan antara Ganjar dan Prabowo ini Pak? Jodoh menjodohkan kan bukan konteks kalkulasi elektoral. Jodoh menjodohkan ini berkaitan dengan seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap lebih dari 270 juta rakyat Indonesia. Karena itulah melalui suatu pencermatan, suatu kajian yang mendalam, dan juga melalui uji komitmen tanggung jawab dari pemimpin, karakter dari pemimpin, sehingga jodoh menjodoh seperti itu tentu saja
ya bukan dalam ranah untuk dilakukan di pinggir jalan atau di tengah sawah, tetapi melalui suatu forum yang memang punya suatu legitimasi di dalam membangun calon pemimpin ke depan. Mas Hasto, artinya ini Bu Mega setuju ya, karena kalau kita lihat kan memang 1 hari sebelumnya sudah ada pertemuan juga antara Pak Jokowi dan Bu Mega sebelum ke Kebumen. Loh, ini kan kejadian di Kebumen kan jauh sebelum adanya pertemuan Ibu Mega dan Pak Jokowi. Pertemuan Bu Mega dan Pak Jokowi baru dilaksanakan hari Sabtu yang lalu, dan sebagai sesama kader yang memang besar dan tumbuh dari rahim PDI Perjuangan, dibahas hal-hal yang strategis, terutama yang ingin diluruskan oleh PDI Perjuangan sebagai politik yang substantif, bukan politik prosedural, bukan politik semata-mata elektoral, bahwa pemerintahan yang akan datang menghadapi tantangan yang sangat berat. Fondamen kemajuan kita dalam aspek pendidikan misalnya, karena liberalisasi politik ekonomi, kita tertinggal dengan negara-negara lain. Stunting kita begitu besar, hal-hal itu yang harus dibahas, karena itulah yang akan dijalankan oleh calon pemimpin yang akan datang, sehingga kami persiapkan, karena itulah terkait dengan Capres dan Cawapres. Setelah pertemuan Ibu Mega dan Presiden Jokowi, saya tanya kepada beliau, jawaban dari Ibu Mega bukan rangkaian 4 kata nama calon. Jawaban Ibu Mega adalah 1 kata, yaitu sabar. Tapi Pak Jokowi dalam pertemuan terakhir dengan Bu Mega ini sempat ditegur nggak sih dengan pertemuan yang terjadi di Kebumen, Jawa Tengah? Loh, Bu Mega kan bicara tentang agenda bangsa dan negara, bicara tentang bagaimana rakyat Indonesia ke depan. Nggak ada singgung itu ya? Kan jalan yang dilakukan oleh pemimpin, yang dilakukan oleh pemimpin itulah berdialog. Bagaimana kita menjadi bangsa pelopor, menjadi bangsa hebat, pendidikan kita maju, stunting kita bisa diatasi, kemiskinan kita bisa zero poverty, kemudian gerakan rakyat itu bisa mendorong peningkatan kesejahteraan, itu yang dilakukan oleh pemimpin. Oke, Mas Hasto. Saya ingin melihat pendapat dari Mas Arya terlebih dahulu. Seperti apa tanggapannya, Mas? Ya, baik, terima kasih. Saya kira apa yang dilakukan di Kebumen itu saya kira memecah 2 kebuntuan sekaligus ya. Kebuntuan pertama itu memecah kebuntuan soal elektoral, karena kita lihat dalam 6 bulan terakhir itu belum ada kandidat yang mencapai 40% suara atau mencapai di atas 50% suara, sehingga kemungkinan Pilpres akan berlangsung dalam 2 putaran. Itu kebuntuan pertama. Kebuntuan yang kedua saya kira adalah dalam 6 bulan terakhir juga relatif tidak ada progres yang signifikan soal koalisi, gitu ya. Pak Prabowo dan Gerindra dan PKB relatif tidak ada perkembangan yang signifikan soal koalisi. Sementara dari sisi PDI Perjuangan juga belum ada kepastian soal siapa yang akan diusung sebagai calon presiden, paling nggak sampai hari ini. Nah, apa yang terjadi di Kebumen itu saya kira memecah kebuntuan 2 hal itu sekaligus. Kebuntuan pertama itu bisa dipecahkan kalau keduanya bergabung, tentu potensi elektoralnya bisa naik. Yang kedua itu mengubah skenario-skenario soal prospek koalisi ke depan. Dan saya kira saya melihat paling tidak dalam beberapa bulan terakhir hampir semua narasi dan tindakan-tindakan politik itu semuanya dipengaruhi oleh apa yang disebut dengan tindakan-tindakan presiden, gitu ya. Kita melihat bagaimana pengaruh Kebumen itu secara nasional mengubah peta pada level elit, gitu ya, sehingga sekarang banyak elit mulai membicarakan skenario pasangan Ganjar Prabowo atau pasangan Prabowo Ganjar, gitu ya. Yang kedua juga mengubah situasi di level publik. Kita lihat dalam beberapa rilis survei oleh lembaga survei beberapa waktu belakangan ini, itu menunjukkan kenaikan beberapa, baik dari sisi, terutama dari sisinya Pak Prabowo ya, sementara sisinya Pak Ganjar dan Pak Anies relatif tidak ada kenaikan yang cukup tinggi. Gitu. Banyak yang berubah dari pertemuan dari Kebumen pada saat 9 Maret yang lalu begitu ya, Mas ya. Ini juga ramai sekali menjadi perbincangan publik tentunya, karena memang pertemuan ini tidak terduga seperti itu ya. Tapi kita akan masih membahasnya pemirsa, usai jeda berikut ini. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Siang.